akreditasi perguruan tinggi atau sekolah, serta akreditasi program studi yang tidak muncul di SSCASN sampai di bagian resume kayak gini. Jangan khawatir sobat, ini ada solusinya. Nah, ini bukan karena kita lupa ngisi ya, karena ketika kita cek memang di bagian pengisian harusnya ada di sini. Ngisi ibaratnya program studinya itu akreditasinya apa, itu nggak muncul. Dan ini mulai beberapa waktu yang lalu. Ini ada alasannya sobat, simak penjelasannya di video berikut ini ya. Oh ya sobat, sebelum lanjut, bantu support channel ini dengan klik tombol subscribe, serta diaktifkan pula loncengnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat, apabila sobat mendapati sebuah problem ketika mau daftar P3K di SSCASN seperti gambar ini, salah satu contohnya itu akreditasi PT atau perguruan tinggi atau sekolah ya, itu cuma muncul garis datar tok sobat. Nah, jangan khawatir sobat ya, sobat contreng aja di situ. Kemudian akreditasi program studinya juga yang sini, ini kan cuma strip ya, ini contreng aja. Nah, ini banyak sekali kasus yang terjadi semenjak kemarin ya sobat. Nah, ini bukan karena ibaratnya kesalahannya kita. Nah, biasanya kalau kita kembali ke halaman sebelumnya, itu di sini nih, sebelum, pokoknya di bagian sini ya, di antara ijazah, nama perguruan tinggi, terus nama perguruan tinggi, program studi, ini di bawahnya sini nih, ada ngisi namanya akreditasi program studi sama akreditasi kampusnya kita itu A atau B atau C gitu sobat ya. Tapi semenjak kemarin ini hampir semuanya itu tiba-tiba hilang, dan ini ketika dicek yang hilang-hilang ini hanya yang berlaku untuk ibaratnya P3K sobat. Jadi hilangnya ini setelah ada maintenance server kemarin, dan kemungkinan memang dirubah atau sengaja dihilangkan khusus untuk P3K. Biar sobat nggak terlalu khawatir, yuk simak teman-teman kita juga yang mengalami hal yang sama. Nah sobat, sekarang kita coba lihat atau tengok salah satu teman kita yang update sebuah status di grup info CPNS P3K di sebuah grup Facebook. Ini ngalami kondisi yang sama loh sobat. Namanya Mbak Lia Afriani. Maaf kakak, izin bertanya. Dari kemarin permasalahannya nggak muncul akreditasi prodi. Ini solusinya gimana ya kak? Boleh nggak usah pakai akreditasi prodi? Mohon bantuannya kak, katanya. Di sini dilampirkan juga sebuah bukti bahwa di sini nih akreditasi program studinya di sini garis datar cumaan sobat ya. Tapi akreditasi PT atau sekolahnya itu A di sana sobat. Nah, di sini aneh ya. Kalau kasus pertama tadi ini dua-duanya contreng nggak muncul. Di sini akreditasi program studinya hilang gitu ya sobat ya. Nah, padahal ketika dicek di Dikti itu akreditasinya ada semua. Sama seperti tampilan yang saya tampilkan tadi di awal, akreditasinya juga itu A semua gitu sobat. Ini juga anehnya gini, ini tiba-tiba contreng gini ya. Kemudian kita geser sedikit. Nah, kita lihat jawaban dari teman-teman yang menanggapi postingan ini sobat. Akreditasi untuk perguruan tinggi otomatis muncul sendiri, tapi kalau akreditasi untuk program studi diisi sendiri sesuai tahun lulus katanya. Nah, ini biasanya memang kayak gitu sobat. Kalau daftar CPNS, kita harus ngisi ibaratnya akreditasinya. Ketika kita masukkan perguruan tingginya, namanya kita ibaratnya kita filter otomatis gitu ya. Dia nanti akreditasinya akan muncul. Terus yang program studinya itu nggak bisa muncul otomatis, kita harus ketik gitu sobat. Nah ini kalau CPNS, tapi sekarang ini tiba-tiba hilang di sistem sobat. Jadi kasusnya mbak ini banyak yang alami apabila daftarnya mulai kemarin, bahkan sekarang juga masih sama. Nah ini ada beberapa yang balas juga postingannya. Ini ada yang bilang karena kita isi di situ garis datar katanya. Bukan ya, itu karena sistem ya. Ini sampai balas, haha, isi di mana katanya. Coba hapus garis mendaftar, kemudian
kita isi karena bisa tidak otomatis ya. Ini enggak ya, itu otomatis sobat. Nah, kalau sobat sekalian nggak percaya, silakan cek sekarang akunnya kalian masing-masing, pasti akan berubah sobat. Terus ini ada sobat lain yang bantu jawab ya. Ini permasalahannya dari kemarin. Kolom isian akreditasi sudah hilang, tidak muncul, tidak seperti sebelumnya. Ya, kalau tidak pernah diisi atau menyimpan sebelumnya otomatis. Tidak apa ini ya? Tidak akreditasi prodi akan kosong atau garis daftar katanya. Coba langsung tanya ke call center instansi yang dilamar, barangkali ada kebijakan tersendiri. Nah, ini kasih solusi, suruh aja nelpon call center dari instansi yang dilamar ya. Kita coba. Nah, ini mbaknya langsung balas gini, itu saya nggak ngisi loh akreditasinya kak, karena nggak ada drone-nya, maksudnya tombol sortir ke bawah itu sobat ya. Memang nggak diisi sebenarnya, mbak ini benar dia nggak ngisi karena udah otomatis mulai kemarin. Ini ada yang juga teman kita yang jawab nih, sama dengan saya, udah reset ulang, tetap nggak bisa katanya. Kolom untuk akreditasi prodi nggak muncul seperti yang pas server sebelum perbaikan. Ini seperti yang saya bilang, kolomnya itu sebenarnya muncul dari awal sobat. Tapi setelah ada maintenance server, tiba-tiba hilang sobat. Permasalahan yang sama, semalam saya coba juga kolom akreditasi tidak ada katanya. Coba kita lihat lagi ya sobat ya. Emang dihapus kak, akreditasi sudah tidak dibutuhkan dalam P3K. Nggak kayak CPNS. Nah ini seperti yang saya bilang juga, bahwa untuk P3K itu kolom akreditasinya kita nggak perlu ngisi karena tiba-tiba akan otomatis hilang dari sistem. Jadi tinggal resume aja daripada nanti mepet malah error katanya. Ini ditanya, jadi kita resume aja mbak atau gimana? Karena emang nggak muncul untuk tulis akreditasinya. Iya kakak resume aja. Soalnya emang dari BKN-nya menghapus kolom akreditasi. Itu dari pusatnya sobat ya. Daripada kita tunda malah mapet jadi error tambahan. Ya, aku udah DM IG, BKN, semua aku DM dan ini ada balasan salah satunya katanya nggak apa-apa. Nah ini Mbak Lia ini udah DM dari IG-nya, maksudnya ke BKN ya sobat ya, dan dibalas katanya nggak apa-apa. Nah ini ada juga teman kita yang jawab, setelah perbaruan sistem emang akreditasi hilang ya, ini tulis akre jadi bingung saya bacanya. Nah kita coba lihat ini satu gambarnya apa sobat. Oke, kita lihat dulu sobat. Oh iya lupa, kolom akreditasinya hilang ya katanya. Karena berbeda dengan CPNS yang diwajibkan terakreditasi. Pada Permenpan 28 tahun 2021 tidak ada klausal akreditasi untuk P3K-nya. Ini ada teman kita yang jelasin sobat, jadi lebih bisa paham lagi ya kenapa kok tiba-tiba hilang itunya tempat ngisi akreditasinya. Kasus yang sama, mohon solusinya katanya. Pengalaman saya daftar kemarin kalau CPNS untuk universitas itu diisi otomatis. Nah ini kalau CPNS memang ada diisi sobat ya. Kita coba geser-geser apakah ada yang masih sama. Saya mendaftar P3K, pertama memilih formasi guru, oh ini lain sobat. Kita geser lagi. Mohon info teman-teman setelah resume saya akhirnya seperti ini. Ini yang lain, kita coba cari yang baru lagi sobat. Mana lagi ya? Udah nggak ada mungkin sobat ya. Nah ini ada yang tanya lagi ternyata sobat. Mau tanya kenapa ya akreditasi kampus dan prodi nggak muncul katanya. Ada yang jawab berarti ada kemungkinan belum terakreditasi sehingga tercatat di database Kemendikbudristek. Maksudnya belum tercatat gitu ya. Ini juga sempat ditulis nih sobat, gimana cara memunculkan akreditasinya ya, karena ketika ngeresum akreditasinya kosong gitu. Seperti yang tadi sobat ya, ini udah dijelasin bahwa memang sekarang P3K tidak minta akreditasi, beda dengan CPNS. Jadi seperti penjelasan sebelumnya sobat ya. Oke, kita kembali ke sini sobat sekalian. Nah, di sini di nama perguruan tinggi atau sekolahnya, ini kan udah ada ya, itu Sontreng.
Nah, di bawahnya itu ada akreditasinya. Kalau memang nggak ada kayak gini, biarin aja otomatis. Kita contreng aja. Kenapa nggak muncul? Karena memang udah dirubah dari sistemnya. Tapi kalau sobat sekalian masih ragu, bisa tunggu sampai tanggal 20-an. Karena 21 itu akan mepet dan banyak sekali. Biasanya takutnya servernya bisa down atau gimana ya. Jadi bisa tunggu sampai besok atau lusa aja. Kalau memang besok sampai lusa itu memang belum ada perubahan, ya eksekusi aja atau diakhiri aja supaya nanti nggak terbengkalai. Sama ini juga ya. Dan pastikan semuanya itu udah sesuai, kita contreng satu-satu gitu sobat. Sampai di bagian bawah juga dicontreng sobat ya. Dan pastikan nggak ada yang salah. Ketika ada yang salah, jangan difinalisasi tapi kembali dan diperbaiki sobat. Nah, mudah-mudahan info ini bisa menambah wawasan sobat sekalian dan bisa berguna. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.